Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konsep notes saya yang bertajuk Kontribusi Gurindam 12 dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Riau Lingga tahun 1834 sampai 1857. Kemudian backgroundnya ditinjau dari sisi historis masyarakat Melayu Riau sebelum kedatangan Belanda berada di bawah kekuasaan Kesultanan Siak dan Kesultanan Riau Lingga. Kedatangan Belanda ke Nusantara merupakan awal mula perubahan wilayah dengan adanya intervensi Belanda dengan mendirikan Hindia Belanda yang mengikutsertakan persempitan wilayah Kesultanan Siak tahun 1873 menjadi akhir bagi kependudukan Kesultanan Siak dengan Belanda yang mendirikan Keresidenan Riau dengan nama Residensi Riau. Pergantian tampuk kekuasaan yang terjadi tidak melunturkan jiwa Melayu pada masyarakat Riau. Perubahan model zaman dengan kedatangan Belanda maupun Jepang ke Nusantara pada akhirnya mengikutsertakan percampuran pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu, namun tidak melunturkan keaslian dari budaya yang telah ada. Kemudian kebudayaan Melayu yang didominasi dengan corak Islam sebelum kedatangan Barat memberikan nilai etika dan estetika dengan sudut pandangnya sendiri. Beriringan dengan besarnya suku Melayu, kebudayaan yang dihasilkan dari masa ke masa pun tidak sedikit. Salah satu kepopuleran masyarakat Melayu merupakan kelincahannya dalam melisankan sesuatu dan menuliskan menjadi sebuah naskah. Naskah-naskah Melayu telah lama dikenal di Nusantara dengan prosa-prosa yang mengajarkan nilai amanah di dalamnya. Gurindam 12 merupakan nilai-nilai yang menggunakan rujukan ajaran atau nilai-nilai agama Islam, budaya relevan dengan nilai-nilai agama Islam serta tidak melepaskan isi dan maknanya dalam kenyataan yang realitas sosial pada waktu itu. Selama ini, nilai-nilai tersebut membentuk simbol-simbol yang applicable dalam kehidupan budaya serta masyarakat setempat. Kemudian lebih lanjut lagi, karya sastra memiliki tujuan akhir yang sama, yakni sebagai motivator ke arah aksi sosial yang lebih bermakna sebagai pencari nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai yang ada Gurindam 12 telah mampu menjelaskan realitas kehidupan yang ada pada waktu itu, dan malahan sampai sekarang nilai-nilai itu tetap aktual. Karena ruh sastra, Gurindam 12 itu sendiri tidak pernah dan tidak akan melepaskan dirinya pada jasad nyata merupakan kritik moralitas, pembentukan karakter masyarakat yang terpatri dalam pribadi sosial yang utuh. Karya sastra termasuk juga Gurindam 12 itu selalu dan telah memberi pesan atau amanat untuk berbuat baik, di mana pembaca dan juga masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi norma-norma moral dengan cara yang berbeda, sehingga sastra, filsafat, dan agama sebagai sarana untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang halus dan manusia yang berbudaya. Kemudian masuk kepada goal dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Gurindam 12 wujud edukasi yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu dalam bentuk panduan moral dan etika di dalam berbagai bidang kehidupan dan hidup pada masyarakat Melayu melalui praktek budaya sosial dan keagamaan. Aplikasi muatan pendidikan atau tunjuk agar Gurindam 12 ini dalam prakteknya didasari atas pandangan ideologi Islam, sehingga ideologi Islam yang bersifat aplikatif dalam mengkonstruksi sistem sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat Pulau Penyengat itu sendiri. Pulau Penyengat itu berada di daerah Batam. Tapi diharapkan bukan untuk masyarakat Pulau Penyengat saja. Hendaknya nilai-nilai Gurindam 12 menjadi basis dalam kehidupan seluruh masyarakat, individu, dan peradaban yang beradab. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan nilai-nilai pendidikan untuk mengkonstruksi identitas dan jati diri peradaban itu dapat melalui mediasi penghayatan karya sastra. Selain itu, harapan menulis melalui karya sastra pula nilai-nilai etika, moral, dan pandangan hidup Islam
dipribumisasikan dalam basis fundamental sosial budaya masyarakat. Karya sastrawan Raja Ali Haji berupa Gurindam 12, di mana dalamnya juga memuat hal-hal tersebut, berfungsi sebagai pagar moral keluhuran rohani dan perilaku hidup, di mana Gurindam 12 karya sastra yang bait-bait syairnya berisikan tentang nasihat-nasihat, pesan-pesan moral dan etika Islam yang bersifat edukatif untuk manusia pada umumnya. Pemimpin, anak-anak, orang tua, murid, guru, pria, perempuan, dan sebagainya. Kemudian sehubungan dengan analisis terhadap Gurindam 12 untuk masyarakat Melayu Riau Lingga, di sini lebih menyangkut nasihat-nasihat, pesan moral dan etika Islam yang memberi dampak terhadap masyarakat Riau Lingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik sebagai starting view untuk mendekati, membahas, dan menganalisa Gurindam 12 atau sumber hukum tersebut, sehingga ditemukan pemahaman yang benar terhadap fenomena-fenomena yang muncul. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis pengaruh Gurindam 12 sebagai karya sastra yang seharusnya memiliki pengaruh dalam masyarakat khususnya Riau Lingga. Selain itu, pendekatan linguistik di sini digunakan untuk melihat bagaimana Gurindam 12 untuk masyarakat itu sendiri. Menurut G.A. Boji, J.G. Kirsten, X.G. Verkuil mengatakan cabang linguistik yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam pemakaian bahasa dan berperan dalam pergaulan. Di sini peneliti juga ingin menganalisis Gurindam 12 sebagai falsafah masyarakat Riau Lingga yang memperhatikan isi kandungan setiap bait pada Gurindam 12. Sekian, terima kasih. Berikut ini adalah dokumentasi Pulau Penyengat Lama. Mari kita saksikan bersama. Cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Barang siapa hianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik di tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kafir. Olehmu akanlah guru yang akan memberitahu seteru. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Carilah olehmu akanlah abdi yang baik berakal dan yang berbudi. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya kabar. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berbakar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat akan dirimu. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini Gurindam, ini Gurindam 12. Ini Gurindam yang kami dendam, 12 pasal ada di dalam. Ada bidalan, juga sindiran, jadi sebutan sepanjang zaman. Ada tujuan, ada peranan, ada panduan, juga pedoman tentang tabiat, juga nasihat tentang ibadat.
beri ingat. Dua baris saling serangkap, satu kalimat bermakna lengkap. Cuba disingkap syarat tersirat, supaya hidup sentiasa selamat. Bekal diri sedia siap, berjalan langkah tidak tersilap. Negeri Riau pula penyenang, dapat dilihat. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini Gurinda, ini Gurinda 12. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Ini Gurinda, ini Gurinda 12. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Ini Gurinda, ini Gurinda sungguh mulia. Cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Barang siapa hianatkan dirinya, apalagi kepada lainnya. Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik di tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kafir. Pukullah tabu, pukul rebana. Ini Gurinda, ini Gurinda sungguh mulia. Cari olehmu akanlah guru yang akan memberitahu seteru. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Carilah olehmu akanlah abdi yang baik berakal dan yang berbudi. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya kabar. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berbakar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat akan direma.